Oke sahabat-sahabat, hari ini kita akan mengunjungi sebuah pondok pesantren yang ada di Desa Pesauran ya, tempatnya Kampung Liurug. Kampung Liurug, Desa Pesauran, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Ini jalan menuju ke pondok pesantrennya ya. Jalannya bisa dilalui motor saja. Tempat pesantren ini ada di pinggir sungai. Ya, pinggir sungai. Kalau di sini sebutnya Sungai Pesauran ya. Nanti seperti apa kondisi di pondok pesantren ini, mari kita lanjutkan ya. Kurang lebih dari jalan raya sekitar 700 meter ya menuju ke pondok pesantren ini. Ya. Pokoknya yang penasaran jangan di skip ya. Ini meskipun situasinya atau tempatnya di pinggir kali, tapi banyak orang yang datang ke tempat ini ya, yang dari jauh, dari Jakarta, dari Jawa Barat, juga dari Jawa Tengah juga banyak yang kesini. Ya, beliau seorang pengasuh pondok pesantren yang terkenal sebagai seorang sufi dan tidak pernah tersentuh oleh bantuan-bantuan pemerintah. Bahkan beliau tidak mau ketika ada santrinya yang mau mengajukan bantuan untuk pondok pesantrennya, beliau melarang. Beliau lebih suka menjalani, mendidik, mengasuh putra-putrinya dan santriwan-santriwatinya dengan bercocok tanam. Ya, beliau punya sawah. Beliau memberi makan santriwatinya itu dengan bercocok tanam. Memang sudah jarang lembaga pendidikan non formal seperti ini yang begitu cuek terhadap bantuan dari pemerintah. Tapi dengan keyakinan beliau bisa memberi makan santrinya dari hasil sawah yang dimiliki, dan juga dari para tamu-tamu yang mungkin datang untuk mencari keberkahan di tempat ini ya. Ini jalan menuju ke pesantren ini. Ini lumayan juga sih, jauh dari jalan raya tapi suasananya adem. Nah, ini masih jalan ke bawah. Jadi lumayan jalannya jauh juga ya. Biasanya kalau tamu-tamu yang membawa kendaraan roda 4 suka menyimpannya tadi di pinggir jalan raya tempat masuk ke pondok ini. Nah, dari kejauhan sudah mulai kelihatan lokasi pondok pesantren di tempat ini ya. Beliau salah seorang murid dari Yai Sidik Abdullah yang ada di Jawa ya. Ini beliau asli orang Cirebon. Sebelum ke rumah Pak Kiainya, kita coba intip-intip dulu nih situasi di kobong-kobong santrinya ya. Seperti apa kita lihat. Ini bener-bener ya, bener-bener sangat sederhana sekali sahabat-sahabat. Tuh, bangunannya seperti ini, tapi para santri betah di tempat ini ya. Mereka betah semuanya di tempat ini. Kita lihat. Masih sangat alami sekali. Kobong-kobong santrinya juga. Oh, ini dapurnya ya. Ini dapur buat masak kali ya. Itu kayu bakar. Ini kamar mandi buat santri ya. Nah, ini sawahnya nih teman-teman. Ini sawahnya, sawah beliau yang beliau garap sendiri bersama santrinya ya. Ya mungkin ini dari musim ke musim nyampe ya buat makan santri. Tuh, ini di sebelah sana itu sungai ya, sungai gede sekali, Sungai Kali Pesauran. Sebelah sana tuh. Oh, memang tempatnya sunyi.
adem lah ya, adem sekali. Nah ini beberapa kobong santri yang ada di tempat ini. Nah ini kobongnya. Ini bisa kita lihat kobong-kobongnya sangat sederhana sekali ya. Tuh ada beberapa kobong. Santrinya lagi pada pergi dulu, mungkin lagi pada ke hutan. Di tempat wudhu, anak-anak wudhunya di sini biasanya. Sangat sederhana. Nih, saya mau perkenalkan dulu tempatnya ya, sahabat-sahabat. Ini tempatnya pas di pinggir Kali Pasauran. Ini sawah ini punya beliau. Jadi beliau itu ngasih makan santrinya ini dari sini. Dari sini ya, ngasih makan buat santrinya. Nggak ada istilah bantuan dari pemerintah tuh nggak ada ya. Jadi beliau memberi makan santrinya itu dengan mengajak santrinya mengelola sawah ini ya. Jadi sawah ini dikelola sama beliau untuk nyambung makan santri. Jadi kalau ada yang bilang, wah katanya Pak Ustadz ini atau Pak Kiai ini ngasih makannya dari bantuan pemerintah, nggak ada. Ini murni beliau mencukupi kebutuhan santri itu dari sini aja, dari hasil nanam bersama santrinya. Subhanallah ya, keren sekali. Kita coba jalan-jalan dulu ya. Tapi ketika memang ada para pengusaha atau apa yang bertamu ke beliau, memang ada saja yang suka kasih uang gitu ya. Beliau terima juga ya untuk kebutuhan santri juga, bukan untuk memperkaya diri beliau. Lihat kan, beliau tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana sekali, sahabat-sahabat. Jadi rumahnya juga cukup buat beliau istirahat saja. Kamar kecil dengan ukuran yang sangat kecil sekali ya. Ruang keluarga disatukan dengan ruang buat terima tamu di situ. Tadi yang saya udah ambil gambarnya itu biasa beliau di situ suka terima tamu ya. Ini sawah beliau, bareng-bareng santri ngelola sawah ini. Jadi kalau dari mulai nanam padi sampai kalau istilahnya di kita apa ya, kampung itu, dari tandur sampai ngegebot ya. Ngegebot itu beliau sendiri dengan santrinya gitu, sampai panen, digiling juga. Nah itu hasil gilingannya dipakai buat makanan ayam gitu ya. Oke, nanti kita teruskan lagi di part 2 ya. Jadi beliaunya lagi istirahat, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar bagaimana mengelola santri tanpa ada bantuan dari pemerintah. Seperti apa? Nanti kita lihat jawabannya di part 2. Oke. Alhamdulillah ya, kita pagi ini sekitaran jam berapa ini ya? 8:30 ya. 8:30 saya sudah nyampe di pondok pesantren. Namanya apa sih? Miftahul Mubtadiin. Oh, Miftahul Mubtadiin. Ini nama pondok pesantrennya Miftahul Mubtadiin ya. Ini saya lagi berbincang-bincang dengan salah seorang murid. Mungkin boleh dibilang murid paling lama ya, Pak Rikma ya? Ya, paling lama cuma di sini, cuma ini doang sih, tidur. Tuh kan kalau ini apa tuh bahasa-bahasa apa ya? Maksudnya bahasa-bahasa tawadu ini bertidur gitu. Tadi ya. Jadi Pak Rik ini termasuknya
salah seorang santri yang boleh dibilang lama ya, angkatan pertama kali ya? Apa enggak ya? Enggak sih, ada memang udah angkatan yang pertama. Mungkin antara kedua ketiga lah. Kedua ketiga. Jadi iya, iya, iya. Jadi kalau di sini memang belum menerima santriwati ya? Iya, karena terkendala dengan apa namanya Tempat ya, jadi belum ada. Tapi memang progres ke depannya sih pengen kayak gitu. rencana ya. Tapi kan kalau yang ngaji habis maghrib ada ya anak-anak Ada, itu. selalu banyak anak kecil. Iya. Jadi prioritas memang di sini kan sebenarnya yang prioritas adalah ngaji Quran ya. Ya ada beberapa, saya juga sudah apa istilahnya sudah telusuri ke beberapa anak-anak santri yang masih kecil yang mereka datang dari luar desa ini, luar kampung ini juga ya. Kebanyakan kan kalau di tempat lain itu kalau ngaji habis maghrib itu mereka yang setempat aja kan gitu. Kalau di sini yang saya tahu banyak yang dari luar kampung juga dan kelihatan memang hasilnya anak-anak itu apa ya, jadi perubahannya itu di bacaan Qurannya itu cepat sekali dan padahal kondisi mereka ngajinya itu dari atas ke sini kan jauh ya. Apalagi kalau lagi hujan itu ya. Itu lagi hujan Masya Allah. Tapi alhamdulillah walaupun kondisi alamnya seperti ini semangat anak-anak itu hujan juga terus aja. Iya, gitu. kemarin juga Pak, padahal itu cuacanya gerimis, tapi masih ada aja gitu. Iya, jadi artinya mereka giroh untuk belajar itu sudah terbangkitkan ya kan dengan cara metode pendidikan yang Abah Yai ini terapkan. Memang beliau kan sifatnya merangkul semua anak santri itu sehingga anak santri itu nggak ada kesannya terpaksa ngaji. Mereka dengan semangat ngaji ya luar biasa. Oh ya Pak Rik, di sini kan saya lihat tadi di sana ada sawah-sawah tuh. Itu sawah itu memang pemberian dari warga atau beliau beli sendiri nih, kan itu sawah suka digarap sama beliau ya. Kalau memang itu memang dari keluarga sendiri ya. Dan ada yang punya dikit. Kalau sebagiannya memang punya warga masing-masing kalau di sini apa ya. Cuma ya buat belajar santri juga di sini kan, buat bercocok tanam kan gitu. Tapi saya sering lihat abang juga suka ikut ya? Iya, kadang-kadang ikut. Gitu. Jadi nggak ibaratnya nggak melulu nyuruh santri buat kamu enggak kan? Ya kan otomatis kan guru itu menjadikan contoh buat santri kan biasa kan kayak gitu. Jadi gurunya turun. Padahal kan kalau misalnya sekelas beliau ya seorang boleh dikatakan kalau kita nyebutnya kan seorang abah kiai lah gitu kan, tapi beliau nggak gengsi kan turun ke bareng-bareng sama santri gitu kan sih. Ya kalau usia memang beliau masih sangat muda ya, masih muda, tapi dari tingkat bagaimana beliau ini tingkat ibadahnya memang sudah seperti orang yang sudah sepuh banget gitu ya. Ya bagaimana ya kita pernah dengar juga beliau puasa sampai bertahun-tahun ya, beliau Masya Allah luar biasa, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang masih ada di hatinya hubud dunia, nggak bisa dilakukan ya. Pasti pengennya kan kalaupun misalkan melakukan puasanya puasa yang sifatnya untuk mengejar keduniaan ya kan gitu. Beliau Masya Allah kalau misalkan tujuannya untuk keduniaan mungkin tidak akan tempatnya seperti ini ya, pasti sudah Ya apalagi kan di pondok ini memang Pak, dari segi kalau pondok-pondok jalan biasanya kan ngajuin proposal, bantuan dari mana, bantuan dari sini ya memang dari pribadi sendiri, tapi memang kalau ada dari segi bantuan dari masyarakat, dari masyarakat juga memang kadang ada. Tapi kalau secara pribadi beliau mengajukan, setahu saya belum pernah ya. Soalnya saya juga pernah tawarin itu kan, saya mau bantu ngajuin, bahkan beliau melarang ya kalau ribet kadang-kadang gitu. Ibaratnya kayak gini, dia itu minta nggak mau. Kalau diminta ya kita dengan senang hati menerimanya kan gitu. Ya bagus memang. Ya seperti itu sih kalau ya kalau dikasih makan ibaratnya rezeki ya. Tapi kalau minta kan kadang-kadang orang
yang namanya dipinta kan ada perasaan gak enak. Nah, takutnya kan kayak gitu. Terus lagi beban sih sebenarnya. Bebannya apa? Iya. Ketika mengajukan bantuan untuk apa kan sebenarnya gini, ketika pondok pesantren mengajukan minta bantuan untuk apa, itu kan harus maksimal di situ ya kan, artinya ngurus santrinya harus tekun. Coba kalau misalnya ngajuin bantuan mau iya, tapi santrinya terbengkalai, ngajarin ngaji juga semaunya kan itu kan zolim kan ya gitu. Tapi Abah itu saya pernah ngobrol, kata saya, Bah kenapa tidak mau mengajukan? Abah itu nggak berani hianat ya, nggak berani hianat terhadap bantuan dari pemerintah tersebut, kecuali ada orang yang ngasih, makan bukan minta ini ya dia terima aja kalau ada yang ngasih makan gitu. Tapi kembali tadi masalah kenapa beliau tidak mau mengajukan bantuan, kekhawatiran, takut beliau tidak bisa amanah terhadap apa yang dipinta tersebut kan gitu. Takut menyeleweng. Dan itu kan banyak yang seperti itu ya. Iya, apalagi sekarang. Jadi sahabat-sahabatku, Om Bang subscriber ya, jadi alhamdulillah kita hari ini sudah bisa sedikit-sedikit kita ngobrol terkait yang sekarang banyak orang yang bertanya-tanya kan. Saya juga sempat ngobrol di daerah sana. Ada yang nanya ke saya, Om katanya ada pondok pesantren yang di pinggir kali itu. Iya, saya bilang ada, cuman saya namanya lu nggak tahu ya makanya insya Allah pada kesempatan ini kita tahu. Jadi namanya tadi apa tuh? Miftahul Mubtadiin ya. Nanti kalau artinya seperti mungkin tahu artinya Miftahul Mubtadiin itu? Kalau Miftahul Mubtadiin itu pernah sih ngomong Abah dari segi filosofi. Tapi lupa sih saya, nanti di ini lagi. Ya, yang jelas kalau pemberian nama gitu pasti ada sesuatu yang nanti dijelaskan secara detail ya, mengambil nama seperti apa. Cuman kalau saya lihat foto-fotonya di sana juga sebenarnya memang beliau ini muridnya dari Yai Siddiq Abdullah dari Jawa Timur ya. Jadi beliau ini memang aslinya bukan orang sini ya. Aslinya dari Cirebon kan. Beliau ini Yai Husain ini, jadi beliau itu asli dari Cirebon dan murid dari Yai Siddiq Abdullah ya, yang kita tahu bahwa beliau adalah seorang kiai sudah khairul adat kalau Yai Siddiq Abdullah itu ya. Dan alhamdulillah muridnya ya dari perjalanan hidupnya hampir sama seperti beliau, sederhana sekali, tidak pernah agama itu untuk memperkaya diri, tapi betul-betul untuk mengabdi, memanfaatkan apa yang dititipkan kepada beliau untuk umat gitu kan. Saya juga pernah ngobrol tuh pada saya ketika lagi penting gitu ya, pernah menyarankan ke saya bahwa coba sih katanya tolong bangun malam juga, qiyamul lail, tahajud gitu. Tapi setelah itu diminta untuk mendoakan siapa? Mendoakan alam gitu kan, ini alam terus umat lah gitu ya. Coba doakanlah mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negara ini. Jadi masya Allah beliau yang tinggal di pelosok seperti ini ya, artinya tinggal di gunung di pinggir kali masih memikirkan negara, masih memikirkan keadaan negeri ini, subhanallah ya. Padahal beliau nggak terlibat sebagai apa-apa kan gitu. Ya kalau misalnya beliau sebagai politikus atau bagian penasehat MUI gitu wajar ya mau masuk ke aparatur negara. Beliau bukan orang yang terlibat di negara, tapi beliau peduli benar meminta saya juga untuk ikut mendoakan negara ini kan. Waktu itu juga alam lagi genting itu, tolong katanya jangan lelap tidurnya, bangun malam doakan supaya dia demi keselamatan saudara-saudara kita yang di pantai itu waktu pas kejadian tsunami itu Pak. Bener, saya sempat waktu itu seminggu ya kalau nggak salah, seminggu sebelum kejadian tsunami beliau bilang begini, tolong ya Mbak jangan dulu main di pantai. Saya nggak sebenarnya. Saya jangan main di pantai apa nih, pokoknya ya kan biasanya kan kita nongkrong di pantai sore-sore. Jangan main di pantai lah nih, seminggu 2 minggu ini mah. Ya karena saya ingat terus pesan itu, ya memang saya juga kaget ketika seminggu dari beliau bicara kejadian tsunami 2018 ya kalau salah ya kan itu saya sampai ingat, ya Allah benar-benar ya beliau pernah mengingatkan itu dan kejadian.
Ya dari situ saya merasa beliau ini memang sudah mukasyafah ya, jadi sudah terbuka hijab hatinya, sehingga inilah yang dinamakan dengan kalau itu apa ya, maunah lah ya, kalau dulu itu kan maunah, beliau itu seperti itu. Dan banyak lagi hal yang ini yang sering beliau yang mengejutkan buat saya. Ya, intinya ulama-ulama seperti inilah yang sangat kita butuhkan di era digitalisasi, di era modern ini ya. Artinya jangan semua ada di kancah dunia politik segala macam ya. Kalau bisa memang ya ulama-ulama seperti inilah yang harus kita betul-betul jaga, kita perhatikan, kita lestarikan ya, supaya ya artinya beliau juga dengan adanya perhatian dari saudara-saudara kita, umat kita yang lain, beliau juga lebih istiqomah di dalam mengurus, mendidik para santri-santrinya, baik santri yang memang di sini menetap, juga santri yang habis maghrib ya kesini anak-anak itu. Terus ini kalau misalkan lagi ngajarin ngaji nih, misalkan ngaji, terus ada tamu nih, misalkan habis maghrib ada tamu, itu beliau santri ini ditinggalkan mengejar tamu apa gimana beliau? Ya biasa aja, tamunya nanti kan suruh santri dulu, suruh dilayani, buat kasih minum, masuk kopi, biasanya kan kayak gitu. Terus suruh ini dulu, kalau ditanyain mau apa gitu. Oh jadi beliau misalkan contoh kan beliau lagi ngajarin ngaji anak-anak nih, beliau nggak meninggalkan gitu. Iya, biasanya kan nyuruh santri dulu. Ada tugasnya dari santrinya yang khusus. Kayak gini aja, kayak bapak kesini, kayak paman kesini kan kayak gitu. Ya, jadi kalau beliau kalau lagi ngajarin ngaji santri, kalau ada tamu yang punya keperluan, beliau tidak meninggalkan santri. Beliau ngajar ngaji aja, paling nyuruh santri untuk ngasih minum atau ngajak ngobrol dulu ya. Dan soalnya kan ada saja yang selain beliau kan yang lagi ngajarin ngaji, ada tamu kalau langsung ditinggalin kan santri kita. Beliau enggak ya, selesaikan itu, karena santri itu bagi beliau adalah kewajiban ya kan. Kalau tamu kan masih bisa nunggu keperluan ya kan gitu, insyaallah. Jadi itu ya. Ini saya apa yang diobrolkan sama Dek Farid ini sebenarnya sudah pernah saya berbincang dan saya sudah buktikan sendiri. Saya pernah bawa tamu ke sini. Ya seperti itulah, sampai pegel juga ya. Nungguin sampai isya ya, nungguin sampai beres ngaji anak-anak ya. Padahal kalau hitungan bisnis itu ya, santri yang ngaji anak-anak itu kan kasarnya mereka bahkan ada yang nggak bayar sama sekali dan gratis, tapi tamu yang datang mungkin bisa aja ngasih amplop gitu ya. Kalau pikirannya dunia ya bisa saja santri itu ditinggalkan kan gitu, takut pergi dunianya kan gitu, tapi beliau santai ngajarin ngaji gitu ya. Bahkan ada waktu itu Pak kesini tamu itu dan nungguin berapa jam itu, sampai berapa jam ya, karena memang polisi lagi ngaji ya nggak bisa ditinggalin pas ngaji kita gitu. Ya kalau ada tamu ya udah suruh nungguin mau berapa jam nungguin selesai gitu. Masya Allah. Ya, itulah ya salah satu boleh bilang apa ya, khas beliau. Emang itu secara hukum ininya ya memang mana yang lebih prioritas utamakan kan santri. Kalau tamu kan ya orang namanya tamu kan paling mereka ada keperluan apa gitu kan, dia bisa aja mereka datang dari jauh-jauh, orang udah datang pasti mereka mau menunggu ya gitu. Tapi kalau santri ditinggalkan begitu ya mereka terbengkalai, pasti pulang ya gitu. Kalau tamu pasti mau nungguin jam berapa juga karena mereka ada keperluan pribadi gitu kan. Ya kalau ya hal-hal seperti itu dianggap sepele, tapi kalau menurut saya itu keren ya. Kerennya walaupun santri yang dititipkan di tempat ini mereka bukanlah orang yang menjamin kehidupan beliau ya, tapi beliau menjaga itu ya sebagai amanah dari Gusti Allah untuk mengamalkan ilmunya gitu. Oh iya insyaallah. Kalau ini tadi kalau beliau tidur biasa kalau malam jam berapa kalau sama santri menganjurkannya gitu? Kalau menganjurkan tidur kan ya memang biasanya di sini itu minum dulu guys. Sambil santai ya. Di sini kan memang kalau selesai ngaji biasanya sampai jam 9 ngaji kita
biasa jam 9 dari situ biasa istirahat sebentar, nanti biasanya tahajud, ada juga tahajud biasa langsung lagi tidur. Karena kenapa dianjurkan suruh tahajud dulu di sini, karena kan banyak anak sekolah kan gitu, campur anak sekolah lah kan gitu. Daripada tidurnya kebablasan biasanya lebih baik di awal dulu. Ya bisa lah, bisa jadi awalan bisa. Jadi kalau misalkan dikhawatirkan kebablasan maka tahajud itu bisa sebelum tidur. Itu kan kalau harus tidur dulu maka keutamaan kan gitu. Tapi tanpa tidur pun boleh kan gitu. Apalagi kalau untuk anak sekolah iya daripada bablas tahajud juga. Iya. Itu ya sahabat-sahabatku, jadi ada banyak hal yang artinya kita akhirnya tahu ya bahwa langkah-langkah seperti itulah dalam mendidik santrinya untuk bisa terbiasa tahajud juga ya. Bagi yang memang tidak biasa atau yang sekolah tadi kan bisa tahajud di awal. Terus Parik suka pulang ke rumah ke orang tua berapa bulan sekali? Jarang pulang. Jadi lebih betah di sini ya. Parik gak ada keinginan kan gini deh, bukan masa remaja ya. Kan umur berapa tahun sekarang? Umur sekarang hampir 28. Umur 28 ya. Di umur 28 nggak ada pikiran kayak orang-orang misalkan main gitu, motor-motoran gitu, nggak ada. Iya, paling pasti ada di sini kita masih remaja kayak ini dulu kan. Ya memang pengen ada ya. Kepikiran kayak justru dari kita dengan bekal kita mengaji otomatis kita kan bisa mengerem hal-hal yang kayak gitu kan. Dengan kita ngaji di sini otomatis daun-daunnya jadi di sini kan gitu. Ini termasuknya kuat Pak itu. Kuat termasuknya. Ya kuatnya Pak. Jadi apa ya di usia seperti sekarang gitu ya sih nggak terpengaruh lah dengan jadi zaman remaja sekarang kan lagi seneng-senengnya main ya kan paling hampir berapa tahun posisi begini nggak main gitu ada 4 tahun lebih gila. Dan itu kan tidak ditekan tidak dipaksa sama Abah ya untuk kamu Rik di sini enggak kan bahkan ini kelihatan gini kalau itu penuh dengan penekanan dipaksa ya itu dari raut muka juga kelihatan sih nggak bakalan segemuk begini. Ini cem-cem aduh ya Allah ya justru kan apalagi zaman sekarang semakin ditekan semakin kita kan berlawan ya kan kayak gitu. Ini luar biasa ini ya. Terus kalau lagi panen suka ikut ini apa ngebuat wow semangat di sini. Ya kayak biasanya kan bareng-bareng sama anak-anak di sini Pak. Seru ya jadi buat itu dari panen ke nanam lagi nyampe nggak itu hasilnya? Ya kalau nanam kadang-kadang nyampe ya karena banyak sih ya. Tapi ada yang punya suka misalkan warga kan ini ada punya warga juga mereka panen terus ada nggak yang misalkan mereka berbagi gitu? Kadang ada aja ya karung gitu ya. Iya. Insya Allah ya luar biasa pantesan betah ya. Ya betahnya memang sih di sini tuh kalau dalam bahasa Sunda apa ya? Tiis celi herang mata ini. Benar. Tiis celi herang mata. Iya lah orang lihat sebelah sana kan lihat gunung, Biasanya disebut tempat paniisan gitu ya. Orang pengen niis ya ke sini. Jadi kalau sahabat-sahabat lagi runyem pemikirannya ya, lagi pusing, udah sini aja. Adem pemikirannya karena di pinggir kali udah dingin dengan suara burung. Aduh, insyaallah. Enak sih kalau punya duit mah kita nongkrong di sini. Pokoknya kalau saya juga nggak punya kegiatan punya benar enak sih di sini ya kan. Sambil mengundang inspirasi ini luar biasa di sini. Tempatnya asik ya. Ini buat sahabat-sahabat yang penasaran dengan tempat ini datang aja di Kampung Liuru, Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Kalau mau ke sini nanti di situ kan ada wisata Karangbolong tuh terus nanti ada
perapatan pertigaan Pasauran ya. Nanti dari situ tanyakan aja ke ojek Kampung Liurug, Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin yang diasuh oleh Abah Yai Husaini ya. Tapi sini ya, Abah Yai Husaini. Nanti pasti ditunjukkan ke tempatnya ya. Jangan lupa kalau kesini jangan kepat. Bawa kopi biar sambil ngopi di sini. Biar betah agak lama. Bawa bekal. Soalnya di sini nggak ada warung. Jauh ke warung ya, warungnya jauh. Tapi itu ibu nggak jualan dulu. Dulu menjualan ibu. Sekarang udah nggak ya? Paling jualan makanan anak-anak doang ya. Iya, paling buat di sini lah. Kan apalagi kan tiap malam kasihan harus ke warung ke atas sama jalan kaki. Makanya disediain lah dikit-dikit. Pokoknya buat sahabat-sahabat Ombang subscriber kalau mau kesini bekal deh. Bawa kopi, cukup bawa kopi aja, sama bawa udutnya jangan lupa. Karena jauh ke warung gitu. Tapi kalau mau belanja di sini juga paling di depan ya. Sebelum turun nyari warung dulu. Karena dari jalan raya itu ke sini hampir sekitar ada kali 700 meter itu dari sana ke sini. Tapi enak kok. Tapi kalau mobil belum bisa ya. Belum bisa, alhamdulillah. Tapi nanti lagi digarap soalnya. Ya, perencanaan kan memang pengen masuk mobil ke sini sampai ke sini. Iya, mudah-mudahan lah ke depannya bisa. Ya buat barangkali ada para big boss nih Ombang subscriber mau di sini mau invest untuk akhirat apa sih ini aja. Takut mau ngebangunin kobong anak-anak gitu. Apa-apa insyaallah berkah pokoknya ya. Ya oke. Untuk sementara itu dulu ya, nanti kita lanjutkan ngobrol dengan Abah. Insyaallah mudah-mudahan beliau berkenan ya, karena tidak mudah ngobrol dengan beliau, tidak mudah ya. Jangankan ngobrol ya, saya pernah ke sini mau ngambil gambarnya saja repot ya, minta ampun. Buat pengen saya selfie gua bisa sampai saya nyuri-nyuri ngeblank HP saya. Waduh Masya Allah, bener saya pernah waktu itu nyuri-nyuri lah gitu ya, bener HP saya ngeblank gitu. Akhirnya sampai dibenerin nanti saya. Artinya beliau tidak ridho ketika diambil gambarnya ya, bahkan diajak selfie beliau nggak pernah mau ya. Yang pasti ulama-ulama seperti inilah yang mulai langka dan harus kita bisa melestarikannya, membantu dengan sekemampuan kita apa yang kira-kira bisa kita bantu. Ya kalau misalkan sahabat-sahabat di rumah punya kayak rak-rak buku yang masih layak, nggak apa-apa, bawa aja sini, insya Allah bisa manfaat. Kayak karpet, kayak permadani gitu, kayak sejadah atau apa saja yang kira-kira cocok untuk di pesantren, jangan malu ya, bawa aja ke sini, insya Allah manfaat. Ya syukur-syukur kalau bisa beli yang baru. Jangan ini yang bekas lu makasih, yang baru buat di rumah. Oke sahabat-sahabat ya, jangan lupa jika ini manfaat di like dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan untuk menerima notifikasi berikutnya jangan lupa di subscribe ya, di share, like, komen, dan subscribe jangan lupa ya. Insyaallah Ombang Official akan menayangkan banyak hal yang manfaat, informasi yang manfaat untuk semua sahabat-sahabat Ombang yang ada di Indonesia, khususnya umumnya di mancanegara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.